Beliau mengatakan di sini halaman 76, coba lihat. Ya, setiap kali seorang mukmin hendak melaksanakan kewajiban ini, ya setiap kali salafiyin ya ingin hendak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, maka ada saja yang berkata kepada kita, bukan sekarang waktunya untuk membantah. Sementara sekarang ini orang-orang kafir tengah mengintai kita, telah merancang makar kepada kita. Lalu kapankah ya kaum muslimin dapat mengetahui kesalahannya? Kapankah ia dapat mengetahui kesalahannya? Dan kapankah ia dapat melepaskan diri dari kesalahannya? Dan kalau begitu caranya, kapankah orang sakit bisa sembuh? Kapankah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bisa diluruskan? Ya, jika setiap kali kita ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu, ada orang yang berkata, bukan waktunya sekarang untuk membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan itu. Bukan sekarang waktunya ya membantah para penyembah kubur. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang berbuat bid'ah. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang menakwil sifat-sifat Allah. Bukan sekarang waktunya membantah orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana dan lain sebagainya. Dengan alasan sekarang ini orang-orang kafir tengah merancang makar atas kaum muslimin, mengintai kita. Ini enggak benar. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu caranya, kata beliau di sini, ya bagaimana kaum muslimin dapat melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan mereka? Ya bahkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam sebenarnya senang dan berusaha agar penyimpangan-penyimpangan itu tetap dilakukan oleh kaum muslimin. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min akhul mu'min." Seorang mukmin merupakan cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin merupakan saudara bagi mukmin yang lainnya. Artinya, sebagaimana dia tidak ingin sesat, maka dia juga tidak ingin melihat saudaranya sesat. Sebagaimana ia tidak ingin saudaranya jatuh dalam perbuatan, dia tidak ingin jatuh dalam perbuatan dosa, begitu pula dia tidak ingin melihat saudaranya jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi dia harus menegakkan kewajiban tawasi bil haq wa tawasi bis sabr setelah dia beriman dan beramal saleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asri, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi tidak termasuk loyal ya wala kepada sesama mukmin bila engkau membela kebatilan yang dilakukan olehnya dengan dalih ia gencar memerangi komunisme, ia gencar memerangi atau membantah sekularisme dan lain sebagainya. Dia sedang berjuang. Jangan bantah dia sedang berjuang. Ya. Nah, ini tidak termasuk wala, ya, kecintaan kita kepada sesama mukmin. Ya, jika kita biarkan dia jatuh dalam kebatilan yang dilakukannya dengan dalih, wah, dia ini sedang berjuang. Dia ini sedang membela Islam dan lain sebagainya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Rasul mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Ya, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, yang zalim, yang dizalimi tentu kami menolongnya. Lalu bagaimana kami menolong orang yang zalim? Rasul mengatakan, "Tamna'uhu minadz zulm." Cegahlah ia dari kezalimannya. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, itulah dia cara ya menolongnya, yaitu mencegahnya dari kezalimannya, dari kesalahannya. Baik. Penulis membawakan satu penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membedakan sikap terhadap Khawarij ya dengan sikap terhadap orang-orang kafir.
Uraian Ibnu Taimiyah ini akan mengangkat pemahaman rancu sebagian orang terhadap sebagian hadis-hadis yang menegaskan bahwa kaum Khawarij ini lebih jelek daripada kaum kafir. Ahli bid'ah syarrun minal kufar. Ini adalah perkataan ulama. Sebagian orang menolak ucapan ulama ini, mengatakan bagaimana mungkin mereka kan kafir. Ya, ini kan masih muslim. Bagaimana dikatakan ulama mengatakan ya, al-mubtadi'atu ahli bid'ah itu lebih buruk daripada orang-orang kafir. Nah, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kepada kita perbedaan dalam menghadapi kaum Khawarij, menyikapi kaum Khawarij dengan orang-orang kafir. Beliau mengatakan sebagai berikut. Wa ma zalat siratul muslimin ala hadha ma ja'aluhum murtaddin kalladina qatalahum as-siddiq wa hadha ma amri Allah bi qitalihim fil ahadits sahihah. Demikianlah kaum muslimin selalu berjalan di atas prinsip tersebut, yaitu mereka tidak menganggap kaum Khawarij ini murtad atau kafir sebagaimana orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar, yaitu orang-orang yang menolak zakat. Padahal dalam beberapa hadis yang sahih Rasulullah telah memerintahkan agar memerangi kaum Khawarij ini. Mereka tidak murtad, tidak kafir, tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk memeranginya. Kalau tegak sekarang ini dinul Islam, khilafah Islamiyah yang benar, ditegakkan hukum Islam, maka salah satu kelompok yang mesti diperangi adalah kelompok Khawarij. Rasul memerintahkan kita untuk memerangi mereka, bahkan menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang dibunuh oleh mereka dan yang membunuh mereka. Diriwayatkan dari Abu Umamah dalam riwayat Tirmidzi bahwa beliau mengatakan, syarru qatla tahta adil sama wa khairu qatilin man qataluhu. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh. Ya, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mereka bunuh, yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ai annahum syarrun 'alal muslimin min ghairihim, fa innahum lam yakun ahadun syarran 'alal muslimin minhum, lal yahud walan nasara." Yaitu mereka atau kaum Khawarij adalah seburuk-buruk kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang lebih buruk atas kaum muslimin selain mereka. Itu maksudnya. Tidak Yahudi maupun Nasrani dalam memperlakukan kaum muslimin, yang paling buruk adalah kaum Khawarij. Lebih buruk daripada perlakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian penuturan Ibnu Taimiyah. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslim lam yuwafiqhum mustahillina li dima'il muslimin wa amwalihim wa qatli auladihim mukaffirina lahum wa kanu mutadayyinina bidzalika li'azami jahlihim wa bid'atihim al-mudillah. Beliau mengatakan, sebabnya adalah kaum Khawarij ini selalu berusaha membunuh setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka, menghalalkan darah, harta, dan membolehkan membunuh anak-anak dan mengkafirkan kaum muslimin. Ini Khawarij. Dan karena parahnya kejahilan dan sesatnya bid'ah kaum Khawarij ini, hal itu ya, karena mereka menganggap ya, perbuatan mereka itu sebagai ajaran agama. Mereka bertakarrub ilallah ya, dengan membunuh kaum muslimin. Bertakarrub ilallah dengan menumpahkan darah kaum muslimin. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Abdullah bin Khabbab bin al-Arab, yang membunuhnya dan membunuh istrinya yang sedang hamil, bahkan membelah perutnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ini kaum Khawarij. Artinya, beliau mengatakan di sini, kaum Khawarij ini lebih sedikit kejahatannya daripada orang kafir menurut kalkulasi akhirnya ini di akhirat. Ya, cukup namanya kita katakan ya, cukup sebagai alasannya, yaitu mereka ya tidak jatuh dalam kufur, ya tidak kafir. Ya, di akhirat mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Namun, ya, kita katakan kejahatan mereka di dunia terhadap kaum muslimin ini lebih buruk daripada yang dilakukan oleh Yahudi maupun Nasrani sekalipun. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi itu maksud para ulama mengatakan ahli bid'ah itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Itu maksudnya akibat yang mereka timbulkan terhadap kaum muslimin. Bukan artinya nanti mereka di akhirat lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani, tidak. Di akhirat, ya, pada saat ya di akhirat, ya tentu saja mereka selama belum jatuh dalam kekufuran, ya belum murtad, mereka lebih mulia daripada orang-orang yang kafir, Yahudi dan Nasrani. Jadi itu maksud perkataan para ulama ketika mengatakan ahlu bid'ah lebih buruk daripada orang-orang kafir. Itu maksudnya. Ya, artinya orang ahlu bid'ah itu lebih buruk akibatnya, ya, atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin daripada orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani sekalipun. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi itu yang perlu di garis atasi di sini. Agar kita tidak salah paham, lalu mengatakan salafiyin mengatakan orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada ahli bid'ah. Ya, tidak. Maksud perkataan ulama itu adalah ya dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang ahli bid'ah ini, ya terutama Khawarij ini lebih buruk daripada dampak yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani hanya bisa menguasai jasad kaum muslimin. Mereka hanya bisa menumpahkan jiwa. Ya, mereka hanya bisa menawan jasad kasar kaum muslimin. Adapun ahli bid'ah, yang mereka tawan itu bukan jasad kasar, tapi hati yang disesatkan. Mana lebih buruk akibatnya? Ya? Kaum muslimin mungkin tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang Yahudi dan Nasrani, tapi mereka mungkin, ya, bahkan dapat dikatakan pasti akan mendengarkan perkataan ahli bid'ah. Ya, nah demikian. Jadi kita lihat di sini dari sudut, ya, dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah itu, ya sangat buruk, ya dampaknya atau pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Baik. Nah, kita akan masuk kepada kaidah yang terakhir, ya. Atau sebelumnya, di sini ada judul yang dibuat oleh penulis, ya, keras dalam membantah ahli bid'ah tidak berarti loyal kepada orang kafir. Sekarang ini kalau kita membantah ahli bid'ah, keras di dalam membantah ahli bid'ah, ya, maka secara otomatis Hizbiyun akan menuduh kita loyal kepada orang kafir. Karena tidak, mereka akan mengatakan yatakallamu fi ikhwanihi wa yaskutu an alaihi. Dia sibuk membicarakan saudara-saudaranya dan diam terhadap orang-orang kafir. Perlu kita katakan di sini, keras dalam membantah ahli bid'ah, tegas dalam membantah ahli bid'ah bukan berarti kasar. Karena kita dilarang kasar. Ya, kita tidak kasar, tapi kita tegas dan keras. Apa tujuannya? Coba lihat kedua tangan kita. Kalau ada salah satu tangan yang kotor, ya, maka tangan yang satu akan berusaha untuk menggosok dan mencucinya, ya, hingga bersih. Dan kadang-kala kotoran tidak hilang kecuali dengan digosok dengan keras, baru hilang kotorannya. Bukan berarti tangan kanan benci tangan kiri, karena menggosoknya dengan keras. Tapi demi menghilangkan kotoran, kadang-kadang perlu keras. Ya, yang dikatakan, ya kita katakan kasar atau kurang ajar itu apabila ada kotoran dipotong sama tangan kanan, nah itu baru kurang ajar. Orangnya juga kurang ajar, itu kan begitu. Digosok dengan keras, keras kan begitu ya. Supaya apa? Kotorannya hilang, bersih. Itu dia hikmah. Ya, keras dan tegas dalam membantah ahli bid'ah. Tidak berarti wala kepada orang kafir. Sebagian ahli bid'ah, baik itu ikhwanul muslimin ataupun yang lainnya, ketika kita membantah
ahli bid'ah dengan keras, mereka dengan serta-merta menuding ia menyanggah saudara-saudaranya sama muslim, namun ia sama sekali tidak menyanggah musuh-musuh Islam. Ya, kita katakan di sini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau bukan kita yang meluruskan saudara-saudara kita itu siapa lagi? Ya, siapa lagi yang akan meluruskan saudara-saudara kita sama muslim yang menyimpang itu? Ya, ketahuilah bahwa pada asalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan santun. Lemah lembut dan santun. Dan keras itu tidak selalu identik dengan kasar. Dan tidak identik. Ya, keras itu bukan kasar. Sebagaimana seorang bapak melarang anaknya dengan keras itu bukan berarti bapaknya kasar terhadap anaknya. Bahkan mungkin bapaknya ini sangat sayang kepada anaknya. Oleh karena itu dia keras bersikap terhadap anaknya demi keselamatan, kebahagiaan si anak itu sendiri. Kalau dia bersikap lembut, ini bapak yang kurang ajar. Dia biarkan anaknya celaka, sesat, binasa. Ini bapak yang kurang ajar. Sebab sebenarnya dialah yang berlaku kasar terhadap anaknya dengan membiarkan anaknya tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Itu asalnya. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Coba lihat perkataan firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah temuilah Fir'aun, sesungguhnya ia adalah orang yang melampaui batas. Berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Jadi enggak ada. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun agar berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Dan bagaimana coba lihat perkataan sikap Nabi Musa terhadap Harun ketika membiarkan kaumnya menyembah anak sapi. Allah mengatakan wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Ya yajurruhu ilaihi. Dan Nabi Musa memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Ini kepada Harun, Nabi, saudaranya. Harun ini saudara kakak atau abang? Biar antum tahu. Harun ini abang atau adik Musa? Hah? Tahu? Abang Nabi Musa. Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa. Namun ketika Musa melihat Harun, di samping dia sebagai Nabi ya, Harun lebih tua daripada Musa. Nah ketika Nabi Musa melihat Harun membiarkan kaumnya menyembah ijil, sapi betina, anak sapi, beliau menarik, memegang rambut kepala saudaranya itu, Harun abangnya, dan menarik ke arahnya. Keras ya, keras. Kepada Firaun, bagaimana? Allah memerintahkan lemah lembut. Qula lahu qawlan layyin. Lantas, siapakah yang boleh menuduh Nabi Musa telah melanggar prinsip wala dan bara? Menuduh beliau telah berbuat dan berkata lancang terhadap saudaranya, serta berlemah lembut terhadap tauhid. Dan tidak ada yang menuduh Nabi Musa lembut kepada tauhid, kasar terhadap saudaranya sendiri. Ada yang mengatakan demikian? Tidak ada ya. Mungkin orang Hizbiyah mengatakan seperti itu. Nah kita, kaum Salafiyin, ketika mengomentari dengan pedas, keras dan tegas terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah, ini merupakan kita katakan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya dalam meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh rekan atau sahabat-sahabat mereka. Coba lihat Rasulullah ketika meluruskan
kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab yang membolak-balik Taurat. Apa kata Rasul? Amutahawwikuna fi hayat Ibn Al-Khattab. Apa kamu termasuk orang yang bingung wahai Ibn Al-Khattab? Apakah kamu ini orang bingung ya Ibn Al-Khattab? Kan keras ya. Keras. Ada seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta aja'alka lillahi niddan, kata Rasulullah. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Namun coba lihat sikap Rasul kepada seorang pemimpin munafik. Datang, beliau berbasa-basi, ya, menerimanya dengan baik. Sampai Aisyah heran. Ya Rasul, mengapa engkau berlaku demikian kepada orang ini? Kemudian Rasul menjelaskan alasannya. Ya Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kejahatannya. Sikap Rasul kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah kita ada yang mengatakan Rasulullah keras terhadap saudaranya, sahabatnya, dan lemah lembut kepada orang munafik? Tidak ada ya. Apa alasan Rasulullah melakukan hal itu terhadap para sahabat? Tujuannya adalah untuk membersihkan, meluruskan, mengeluarkan para sahabat ya dari kesalahan-kesalahan. Coba lihat ketika Mu'adz bin Jabal salat Isya dan membaca ayat panjang hingga seorang dari jemaah keluar karena terlalu panjang. Surah Al-Baqarah. Sementara dia ada keperluan menyiram kebun kurmanya. Keluar dari salat. Ya. Kemudian orang-orang yang ikut salat mengatakan si fulan munafik. Ya. Mereka mengatakan demikian ada sandarannya. Ya, salat yang paling berat terhadap bagi orang munafik adalah al-Isya wa subuh, salat Isya dan subuh. Dan mereka menuding orang itu munafik. Orang ini enggak senang dituduh munafik. Dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi salat di belakang Mu'adz. Dia membaca terlalu panjang sedangkan aku punya keperluan. Lalu Rasul memanggil Mu'adz bin Jabal. Surat apa yang kau baca ya Mu'adz? Dia kata surat Al-Baqarah. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau membuat orang lari dari agama ya Mu'adz? Itu maksudnya fatan di sini. Bukan tukang fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab banyak artinya. Ya, kalau kita lihat tukang fitnah di sini, fitnah bukan arti Mu'adz fitnah sana fitnah sini, bukan. Ya, apakah engkau membuat orang lari dari agama wahai Mu'adz? Lari dari salat. Ya, seutama-utama amal dalam Islam. Begitu Rasulullah marah keras terhadap Mu'adz sambil mengatakan afattanun anta. Nah, tidak ada seorang pun yang mengatakan Rasulullah keras terhadap sahabat, lembut kepada orang-orang munafik, kan begitu. Namun kita lihat di sini hikmah, ya, perbuatan Rasulullah itu terhadap para sahabat. Tujuannya adalah semata-mata untuk menegakkan wala ya terhadap sesama muslim, ya dengan menegakkan kewajiban nasihat terhadap mereka. Nah itu dia ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum. Itu contoh ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya ya juga melakukan hal tersebut. Bukan salafin sekarang ini saja. Ya demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan coba lihat teguran keras ya Rasulullah berikan kepada Usama bin Zaid ketika membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan kalimat tauhid dalam peperangan. Orang ini sudah banyak membunuh pasukan kaum muslimin. Begitu dia terdesak, mau lari, dikejar oleh Usama, dapat. Begitu mau diayunkan pedang, dia ucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Usama melihat, ya, melihat tanda-tanda kepura-puraan dari orang ini. Cuma melihat, sekedar melihat, ya. Dia tidak membelah hatinya, kan begitu ya. Lalu dia kira orang ini mengucapkannya untuk melindungi diri. Dia pun ambil keputusan kilat, habis orang itu. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Apakah Rasul ya enggak apa-apa lah diam-diam saja Mu'adz? Tidak. Ya, beliau memberikan teguran yang sangat keras yang nanti pada akhirnya memberikan ya pengaruh yang positif bagi Usama.
Apa kata beliau kepada Usama? Ya Usama, ataqtuluhu ba'dama qala la ilaha illallah. Ya Usama, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usama berkata, beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut hingga betapa aku berharap baru memeluk Islam pada saat itu. Ini keras sekali. Beliau terus mengulang, ya Usama. Ya. Dalam riwayat lain, apa yang dapat engkau lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti? Hingga Usama mengatakan, ya betapa berharapnya aku baru memeluk Islam pada saat itu. Begitu menyesalnya Usama bin Zaid ketika itu. Dan Usama bin Zaid mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah itu. Kalau nggak keras seperti itu Rasulullah memperingatkan Usama, mungkin beliau sudah terlibat dalam, ya kita katakan fitnah yang terjadi peninggal Rasulullah. Coba lihat, coba baca di sini. Usama mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah tersebut, khususnya dalam menghadapi masa-masa fitnah, yaitu pertumpahan darah antar kaum muslimin, yaitu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau, Usama bin Zaid, sangat menjaga diri untuk tidak lagi terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Jadi pelajaran berharga karena teguran keras itu. Kadang-kala kita perlu teguran keras supaya membekas. Ada hikmahnya, pengaruhnya bagi kita. Itu bukti saudara kita itu cinta kepada kita. Nah, kalau dia diam saja itu kan artinya dia khianat. Ya, dia khianat. Tapi ini butuh keikhlasan. Jarang kita dapati orang-orang yang ikhlas seperti halnya Usama bin Zaid. Beliau benar-benar menyesal karena telah membunuh seorang jiwa tanpa hak yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun itu adalah irisan faktor kesalahan. Nah, beliau sangat menjaga diri untuk tidak lagi menumpahkan darah seorang muslim. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamun Nubala, ya sebagai berikut. Imam Zahabi berkata, Usama mendapat pelajaran berharga dari teguran keras Rasulullah pada hari itu. Ketika beliau menegurnya, bagaimana engkau tak mampu menghadapi tuntutan kalimat la ilaha illallah ya Usama? Maka ia pun, yaitu Usama, menahan diri, tidak terlibat dalam pertumpahan darah dan memilih tetap di rumah pada masa-masa fitnah. Peperangan Siffin, peperangan Jamal, seluruh peperangan-peperangan antara kaum muslimin, Usama bin Zaid tidak pernah lagi terlibat. Dia tidak ikut peperangan Siffin. Dia juga tidak ikut peperangan Jamal. Dan dia tidak ikut seluruh pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin. Dan demikian. Nah ini, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Begitulah betapa tingginya nilai tarbiyah nabawiyah salafiyah dan betapa rendahnya tarbiyah ala hizbiyah, ya, yang mengharamkan kritik terhadap penyelisih kebenaran. Sampai sekarang generasi penerus mereka sama sekali tidak segan, ya, tidak merasa segan menumpahkan darah kaum muslimin, kaum hizbiyun, orang-orang yang terinspirasi dengan buku-buku Said Qutb. Tidak ada wara terhadap darah kaum muslimin. Meledakkan bom di sana sini, ada orang Islam yang mati, apa katanya? Kalau niatnya ikhlas masuk surga, memangnya surga punya dia? Tidak ada wara terhadap darah kaum muslimin. Karena pandangan Said Qutb yang menyimpang inilah, ya, banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikirannya tidak wara terhadap darah kaum muslimin. Dianggap sebagai pembela taghut, diam terhadap taghut. Ya, boleh saja mati demi menegakkan daulah Islam katanya. Beribu nyawa dikorbankan, beribu pemuda dikorbankan demi menegakkan daulah Islam. Daulah Islam tidak tegak-tegak semenjak berdirinya Ikhwanul Muslimin sampai sekarang. Terakhir yang mereka coba di Aljazair, sudah menang 90% lebih partai FIS. Apa? Manusia boleh merancang, tapi Allah yang menentukan. Gagal. Jadi sebagaimana kita bicarakan kemarin atau tadi malam, yang kewajiban kita adalah mengikuti sunnah, ya, prosedur.
yang berlaku. Itu yang kita lakukan. Prosedur sunnah yang berlaku. Hasil, bukan kita yang dituntut untuk menentukannya. Kita tidak bisa menentukan hasilnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azan. Tapi Allah beri jaminan bagi yang melalui jalur ini, prosedur ini, sunnah ini, lambat atau cepat dia akan berhasil. Walaupun dia tidak dikatakan meraih apa yang dicita-citakannya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang berhasil. Artinya dia berhasil istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Meskipun perjuangannya dinilai orang enggak berhasil, kan begitu. Nah, demikian. Dan coba bandingkan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah tauhid yang sekarang ini ada di Saudi Arabia, satu-satunya negara Islam yang benar-benar perhatian terhadap masalah ini. Cari negara lain yang punya perhatian terhadap masalah-masalah syirik dan tauhid. Coba cari. Yang benar-benar negara itu dibersihkan dari praktek-praktek syirik. Di Mesir, sarangnya ikhwanul muslimin, kuburan disembah, tempat-tempat keramat dibiarkan. Itu Islam. Mana hasilnya? Kalau mereka katakan perjuangan mereka itu berhasil, membuahkan hasil, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin azami Allah wa iyyakum. Sekarang coba lihat, ya, generasi penerus mereka sama sekali tidak merasa segan menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka jadikan sebagai alasan menumpahkan darah dengan meminjam istilah jihad. Hampir seluruh fitnah, yaitu pertumpahan darah sesama muslim yang terjadi, pemicu atau penyebabnya adalah mereka. Ya, pemicu dan penyebabnya adalah mereka. Mereka jadikan umat ini sebagai kelinci percobaan. Berhasil, alhamdulillah, katanya. Kalau nggak berhasil, ya Allahu Akbar. Nah, tidak seperti itu. Nasib umat tidak bisa dispekulasikan seperti itu, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Jadi ini adalah kaidah yang kelima, ikhwan fillah, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah itu merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bantahan terhadap ahli bid'ah atau orang-orang yang menyelisihi sunnah itu bukan berarti wala terhadap orang-orang kafir. Bahkan itulah dia wala kita kepada kaum muslimin. Nasihat kepada pelaku bid'ah itu sendiri dan nasihat kepada kaum muslimin yang lainnya agar tidak terikut dalam bid'ah yang mereka lakukan. Nah, demikian. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang hizbiyah, itu merupakan tindakan kita katakan wala terhadap orang-orang kafir. Mereka anggap itu sebagai wala kepada orang-orang kafir karena membicarakan saudara sendiri dan tidak membicarakan orang kafir. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, akan kita lanjutkan nanti kaidah yang keenam, tazkiyah dan tarbiyah. Kaidah yang terakhir. Dan sebelumnya kita beri waktu istirahat 15 menit, kemudian tanya jawab. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan kaidah yang terakhir, yaitu tazkiyah dan tarbiyah. Presiden kita, yaitu tiap-tiap individu langsung memilih apakah kita dibolehkan memilih. Siapa yang kita pilih? Ya, yang kita pilih siapa? Dan prosesnya bagaimana? Ahlul halli wal aqd yang ada dalam metode pemilihan khilafah atau khalifah adalah beranggotakan para tokoh ahli ilmu dan tokoh masyarakat yang terpandang. Itulah anggota-anggota ahlul halli wal aqd. Jadi bukan setiap orang masuk dalam keanggotaan ahlul halli wal aqd. Sampai tukang beca, pezina, perampok, pencuri semua masuk ke situ, tidak. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang terpandang kesalehannya, ketaatannya. Mereka lah yang berhak duduk dalam keanggotaan ahlul halli wal aqd.
Jika cara yang dilakukan, cara pemilihan yang dilakukan tidak syar'i, maka tidak ada hajat kita untuk ikut turut serta di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Jika tidak ada yang berhak untuk menerimanya, maka kita berlepas diri dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan kaidah memilih mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar? Saat ini sulit kita katakan ini mudarat lebih kecil, itu mudarat lebih besar. Saat ini perlu antum ketahui bahwa yang melaksanakan atau menerapkan kaidah memilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindarkan diri dari mudarat yang lebih besar adalah alim mujtahid. Bukan orang awam, orang jahil. Dia sendiri tidak tahu mana mudarat yang lebih besar dan mana mudarat yang lebih kecil. Ini kaidah usul fikih yang sangat agung. Ya. Hanya boleh dilakukan, diterapkan, dilaksanakan, dipakai oleh yang berhak untuk menggunakannya, yaitu ulama. Orang awam tidak tahu dia mana mudarat yang lebih besar dan mana mudarat yang lebih kecil. Buktinya apa? Pemilu baru lalu, mereka anggap Gus Dur mudarat lebih kecil dibandingkan Megawati. Ternyata begitu naik Gus Dur, berubah timbangannya. Gus Dur mudarat lebih besar, Megawati lebih kecil. Nah, itulah dia contohnya kalau kaidah ini dipakai oleh orang-orang jahil. Begitu cepat timbangan itu berubah. Begitu cepat penilaian itu berubah. Hingga ramai-ramai turunkan Gus Dur, naikkan Megawati. Sebagaimana mereka ramai-ramai juga gotong royong menurunkan Megawati, menaikkan Gus Dur. Dengan kaidah itu yang dipakai oleh partai-partai Islam. Partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Katanya, kita harus memilih mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar. Salawat padarlah mereka mengangkat Gus Dur. Bangga, inilah dia keberhasilan perjuangan. Begitu naik Gus Dur, berubah timbangannya, penilaiannya 180 derajat. Ini mudarat lebih besar ternyata. Kenapa ya Konifidin? Kenapa itu bisa terjadi? Coba buka mata antum. Kita harap para pelaku politik itu bisa membuka matanya dan menyadari. Tapi begitulah orang yang sudah mabuk. Ya, orang mabuk memang lupa diri dia. Nggak tahu dia apa yang telah diucapkannya, apa yang telah dilakukannya, lupa dia. Nah, itu contohnya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Saya kira contohnya itu sudah sangat jelas. Ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengatakan, wah kita ini harus menerapkan kaidah seperti itu. Iya, antum siapa hingga menerapkan kaidah itu dan bagaimana cara menerapkannya? Bukan sembarangan, kaidah-kaidah fiqhiyah. Ya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sudah kita bacakan dulu kisah orang-orang yang mengeluarkan fatwa mandi wajib atas orang yang sedang mandi mimpi basah atau ihtilam junub dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan hingga akhirnya orang itu terbunuh. Ya, Rasul menganggap mereka itu jahil. Nah, demikian pula ikhwan fillah dalam penerapan dalil-dalil, dalam memahami dalil-dalil, jangan sekali-kali orang-orang awam pandai-pandian lancang mengeluarkan pendapat dan fatwa ngoceh tanpa tahu apa yang diocehkan. Nah demikian. Ini kaidah. Ya, hati-hati dalam memakai. Bukan tukang becak yang memakai kaidah ini. Ya, bukan tukang becak, orang jahil, nggak pernah nuntut ilmu agama, ilmu usul fikih aja dia nggak pernah belajar. Lalu tiba-tiba pakai kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir bab. Awalnya muqaddimahnya aja mungkin judul buku usul fikih aja dia nggak ada yang tahu itu. Tiba-tiba dia pakai kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir kitab usul fikih.
Coba bayangkan. Benar nggak? Secara akal sehatnya benar nggak? Ada sebagian orang dia nggak tahu, mungkin pandai-pandai dengar-dengar saja dia gunakan kaidah itu. Atau sebagian orang yang sok pandai kemudian menggunakan kaidah usul fikih itu. Ya, kalau dia sudah pernah belajar ilmu usul fikih? Belum. Tahu berapa kitab-kitab usul fikih yang muktabar? Jangan yang muktabar, yang nggak muktabar saya coba sebutkan satu pengarangnya. Nggak ada, nggak pernah belajar ilmu usul fikih. Tiba-tiba memakai kaidah usul fikih yang dipelajari di akhir itu, kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah usuliyah fikhiyah. Itu ya, kaidah itu diterapkan setelah kita mempelajari ilmu usul fikih dari awal, tahu runtutannya. Nah, musibah kalau kaidah ini dipakai oleh orang-orang jahil. Ya? Nah, itu dia jawabannya. Falifidin azani Allah wa iyyakum. Ada seseorang yang menjadikan Ibnu Sina sebagai idola dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Apakah Ibnu Sina pantas menjadi idola dan panutan? Para ulama telah mengkafirkan Ibnu Sina. Meskipun dalam satu kitab biografi beliau disebutkan dia taubat 3 hari sebelum wafat. Katanya, konon katanya. Ini pandangan ulama terhadap Ibnu Sina. Ya. Dia berpandangan ya bahwa menolak hal-hal ghaib. Ya, Ibnu Sina ini menolak ya hal-hal yang sifatnya ghaib. Ya, tidak real, tidak nyata. Sehingga beliau menafikan adanya malaikat. Ya, menafikan adanya jin. Ini Ibnu Sina. Ahli filsafat, sesat karena filsafat. Jadi, pantaskah menjadi idola dan panutan? Ya, tentu saja tidak. Dia bukan seorang ulama. Meskipun dia ahli dalam bidang kedokteran, ya, namun dalam bidang agama dia bukanlah ulama. Bahkan ulama mengkafirkannya. Meskipun di sebagian biografi disebutkan dia ini taubat 3 hari sebelum wafat. Baca Al-Quran dia. Artinya dia taubat. Seperti kisah taubatnya Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Allahu a'lam bishawab kebenaran kisah taubatnya itu. Yang jelas demikianlah. Bagaimana kalau kita dihadapkan pemilihan presiden ada 2 calon, muslim kafir? Apakah boleh memilih atau mengikuti pemilu? Ini sebenarnya ada di dalam kitab ini. Ya. Ada jawabannya dalam kitab ini. Syekh Albani mengatakan kalau seperti itu kondisinya, kalau seperti itu, ya tentu saja milih yang muslim, kan begitu. Kalau seperti itu. Tapi itu masih kalau, apakah seperti itu keadaannya? Ustaz, seperti yang diceritakan bahwa Usama bin Zaid mendapat teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat. Kemudian ada ibrah dari teguran Rasul, yaitu tidak terkena fitnah bukan dengan kabar terbunuhnya Utsman, yaitu tidak terlibat dalam pertumpahan darah selama kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang Anda tanyakan adalah apakah hal tersebut tidak kontradiksi dengan hadis yang mengatakan perlunya diperangi orang-orang Khawarij. Bahkan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang bersyahadat. Bahkan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang bersyahadat. Dan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah beliau menyelisihi? Mohon penjelasan, jazakallahu khairan.